Halo semua, kami dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai e-commerce, digital markets, digital goods. Kelompok kami beranggotakan Nicholas Ronald dengan NIM 19105, Natalia Wahyu Signa dengan NIM 19106, S. Juryong Tianiko dengan NIM 19110, Maria Sinta dengan NIM 19115, Iswara Hira dengan NIM 19117, Martina Sinarti dengan NIM 19122, dan Teresia Yunita dengan NIM 19130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi e-commerce. Namun pada slide pertama ini saya ingin menjelaskan mengenai contoh kasus analisis. Sebenarnya contoh kasus tersebut panjang, namun saya ringkas menjadi seperti berikut ini. Groupon adalah bisnis yang menawarkan penawaran harian kepada pelanggan dari pedagang lokal. Hasil tangkapan sekelompok orang atau biasanya 25 orang harus membeli kupon diskon, yaitu kupon diskon grup. Nah, jika pelanggan ingin pergi ke restoran Italia, pelanggan tersebut mendapatkan diskon 50%. Pelanggan tersebut juga bisa mengirimkan pesan ke teman pelanggan tersebut untuk mendapatkan diskon 50% juga. Sekarang setelah jumlah minimum kupon terjual, penawaran ini terbuka untuk semua orang. Begini cara kerjanya. Sebagian besar penawaran Groupon memberi pelanggan diskon 50% dari harga eceran. Groupon didirikan pada tahun 2008 oleh Andrew Mason. Groupon meroket menjadi terkenal dalam waktu kurang dari 3 tahun. Go public pada Juni 2011. Pada saat itu Groupon memiliki lebih dari 83 juta pelanggan, beroperasi di 43 negara dan telah menjual lebih dari 70 juta Groupon. Namun demikian, Groupon seperti banyak situs jejaring sosial telah berjuang untuk menunjukkan keuntungan. Nah, apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah tentang transaksi komersial yang diaktifkan secara digital. Komersial transaksi melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, di seluruh organisasi atau batasan individu sebagai imbalan atas produk dan layanan. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet pertama, yaitu Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan besar dan mempopulerkan idenya bahwa web dapat digunakan sebagai media baru untuk periklanan dan penjualan. Nah, berikut adalah tabel pertumbuhan e-commerce. Bisa dilihat pada awal kemunculan e-commerce belum begitu berkembang, namun pada tahun-tahun berikutnya e-commerce mulai berkembang begitu pesat. Pendapatan retail e-commerce tumbuh 15-25% per tahun sampai resesi 2008-2009. Ketika mereka melambat secara terukur. Tahun 2012, pendapatan e-commerce tumbuh lagi sekitar 15% per tahun. Meskipun pertumbuhannya lambat, namun pada tahun 2012, jumlah pembeli online meningkat 5% menjadi 150 juta, dan jumlah pembeli online transaksi retail naik 7%. Penjualan Amazon tumbuh menjadi 48 miliar dolar pada tahun 2011, naik 41% yang luar biasa dari tahun 2010. Hal ini menjadi sejarah karena banyak inovasi teknologi seperti telepon, radio, dan televisi. Pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat di tahun-tahun awal menciptakan gelembung pasar dalam saham e-commerce, seperti semua gelembung.com. Gelembung pecah pada Maret 2001. Nah, berikut adalah pertumbuhan perdagangan eceran di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Yang pertama, penjualan meningkat lebih dari 15% selama 2010. Yang kedua, jumlah individu dari segala usia yang online di Amerika Serikat bertambah menjadi 239 juta pada tahun 2012, naik dari 147 juta pada tahun 2014. Di dunia, lebih dari 2,3 miliar orang sekarang terhubung ke internet. Yang ketiga, sekitar 82,5 juta rumah tangga memiliki akses broadband ke internet pada tahun 2012.
Yang keempat, sekitar 122 juta orang Amerika sekarang mengakses internet menggunakan smartphone seperti iPhone, Android, dan BlackBerry. Yang kelima, rata-rata setiap hari diperkirakan 158 juta pengguna internet dewasa Amerika Serikat pergi menggunakan internet. Yang keenam, B2B e-commerce, penggunaan internet untuk perdagangan bisnis ke bisnis dan kolaborasi di antara mitra bisnis berkembang menjadi lebih dari 4,1 triliun. Mengapa e-commerce berkembang begitu pesat? Jawabannya terletak pada sifat unik dari internet dan web. Sederhananya, internet dan teknologi e-commerce jauh lebih kaya dan kuat daripada revolusi teknologi sebelumnya, seperti radio, televisi, dan telepon. Nah, pada tabel yang ke-9 ini terdapat pertumbuhan. Nah, pada slide yang ke-10 ini, e-commerce memiliki 8 fitur unik dari teknologi e-commerce. Yang pertama, di mana-mana. Teknologi internet atau web tersedia di mana-mana, di tempat kerja, di rumah, dan di tempat lain melalui desktop dan perangkat seluler. Signifikansi bisnisnya, pasar diperluas melampaui batas-batas geografis. Market space kapan saja adalah dibuat belanja bisa di mana saja. Yang kedua, jangkauan global. Teknologi menjangkau seluruh batas-batas negara di seluruh dunia. Signifikansi bisnisnya, perdagangan diaktifkan lintas budaya dan nasional. Ruang pasar mencakup berpotensi miliaran konsumen dan jutaan bisnis di seluruh dunia. Yang ketiga adalah standar universal. Ada satu set teknologi standar, yaitu standar internet. Signifikansi bisnisnya, dengan satu set standar teknis di seluruh dunia, sistem komputer yang berbeda dapat dengan mudah berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat, kesempurnaan. Pesan video, audio, dan teks adalah hal yang mungkin. Signifikansi bisnisnya, pesan pemasaran video, audio, dan teks adalah terintegrasi ke dalam satu pesan pemasaran dan pengalaman konsumen. Yang kelima, interaktivitas. Teknologi ini bekerja melalui interaksi dengan pengguna. Signifikansi bisnisnya, konsumen terlibat dalam dialog yang secara dinamis menyesuaikan pengalaman dengan individu. Yang keenam adalah kepadatan informasi. Teknologi mengurangi biaya informasi dan meningkatkan kualitas. Signifikansi bisnisnya, pemrosesan, penyimpanan, dan informasi biaya komunikasi turun drastis, sedangkan mata uang, akurasi, dan ketepatan waktu meningkat pesat. Yang ketujuh, personalisasi atau customasi. Teknologi memungkinkan pesan yang dipersonalisasi untuk dikirim ke individu maupun kelompok. Signifikansi bisnisnya, personalisasi pesan, pemasaran, dan kustomasi produk dan layanan didasarkan pada karakteristik individu. Yang kedelapan, teknologi mendukung konten generasi dan jejaring sosial. Signifikansi bisnisnya, modal sosial dan bisnis internet baru memungkinkan pembuatan dan distribusi konten pengguna dan dukungan jaringan sosial. Konsep utama dalam e-commerce, pasar digital dan barang digital di pasar global. Lokasi, waktu, dan model pendapatan bisnis didasarkan pada beberapa bagian, pada biaya dan distribusi informasi. Internet telah menciptakan digital pasar di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat mengetahui sejumlah informasi secara langsung, instan, dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis dan meningkatkan jangkauan global. Internet mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi ada ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki lebih banyak informasi yang penting untuk transaksi daripada pihak lain. Informasi itu membantu menentukan daya tawar relatif mereka. Di pasar digital, konsumen dan pemasok dapat melihat harga yang dikenakan untuk barang, dan dalam pengertian itu, pasar digital dikatakan lebih transparan
dibandingkan pasar tradisional. Misalnya, sebelum situs retail otomatis muncul di web, ada asimetri informasi yang signifikan antara dealer mobil dan pelanggan. Hanya dealer mobil yang tahu harga pabrikan, dan itu sulit bagi konsumen untuk berbelanja dengan harga yang terbaik. Pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan mengurangi biaya pencarian dan transaksi, menurunkan biaya menu atau biaya pedagang sebesar perubahan harga, diskriminasi harga yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengubah harga dinamis berdasarkan kondisi pasar. Pasar digital baru ini dapat mengurangi atau meningkatkan biaya peralihan tergantung pada sifat produk atau layanan yang dijual, dan mereka mungkin menyebabkan beberapa penundaan ekstra dalam kepuasan mereka. Lalu, pasar digital memberikan banyak peluang untuk menjual langsung ke konsumen melewati perantara seperti distributor atau gerai retail. Menghilangkan antar perantara dalam saluran distribusi dapat secara signifikan menurunkan transaksi pembelian biaya. Untuk membayar semua langkah dalam saluran distribusi tradisional, sebuah produk mungkin harus dihargai setinggi 135% dari biaya produksi aslinya. Disintermediasi mempengaruhi pasar untuk layanan. Maskapai penerbangan dan hotel mengoperasikan situs reservasi mereka sendiri secara online dan mendapatkan lebih banyak per tiket karena mereka telah menghilangkan agen perjalanan sebagai perantara. Kemudian, manfaat disintermediasi bagi konsumen. Dengan menjual langsung ke konsumen atau mengurangi jumlah perantara, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan memberikan harga yang lebih rendah. Penghapusan organisasi atau bisnis dan proses yang bertanggung jawab atas langkah-langkah perantara dalam rantai nilai disebut disintermediasi. Disintermediasi mempengaruhi pasar untuk layanan. Saluran distribusi tipikal memiliki beberapa lapisan perantara yang masing-masing menambah biaya akhir dari produk seperti sweater. Gambar ini menunjukkan proses perantara dalam menjual sweater. Yang pertama, dari perusahaan manufaktur melalui perantara distributor, kemudian ke retailer, lalu tersampaikan ke customer dengan harga per sweaternya 48,50 US. Kemudian yang kedua, dari perusahaan manufaktur melalui perantara retailer, kemudian langsung ke customer dengan harga per sweaternya 40,34 US. Lalu yang terakhir, dari perusahaan manufaktur langsung ke customer dengan harga 20,45 US. Melalui ilustrasi ini kita dapat mengetahui bahwa dengan mengurangi jumlah perantara, maka sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan dapat memberikan harga yang lebih rendah. Kemudian, perbedaan pasar digital dan pasar tradisional. Yang pertama, asimetri informasi. Pada pasar digital, asimetri berkurang, sedangkan pada pasar tradisional asimetri tinggi. Lalu biaya pencarian. Pada pasar digital rendah, sedangkan pada pasar tradisional tinggi. Lalu biaya transaksi. Pada pasar digital rendah, sedangkan pada pasar tradisional tinggi. Lalu kepuasan. Pada pasar digital tinggi, sedangkan pada pasar tradisional lebih rendah. Lalu biaya menu pada pasar digital rendah, sedangkan pada pasar tradisional tinggi. Lalu penetapan harga dinamis. Pada pasar digital biaya rendah, sedangkan pada pasar tradisional biaya tinggi. Lalu diskriminasi harga. Pada pasar digital biaya rendah, sedangkan pada pasar tradisional biaya tinggi. Lalu segmentasi pasar. Pada pasar digital biaya rendah, sedangkan pada pasar tradisional biaya tinggi. Lalu biaya peralihan. Pada pasar digital lebih tinggi, sedangkan pada pasar tradisional tinggi. Lalu efek jaringan. Pada pasar digital kuat, sedangkan pada pasar tradisional lebih lemah.
lalu disintermediasi pada pasar digital lebih, sedangkan pada pasar tradisional kurang. Selanjutnya, digital goods. Pasar digital internet sudah memperluas penjualan barang-barang digital. Barang digital adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Musik track, video, film Hollywood, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku, semua dapat diekspresikan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai produk digital murni. Secara umum, untuk barang digital, biaya marginal untuk memproduksi unit lain adalah sekitar 0, atau tidak ada biaya untuk membuat salinan file musik. Namun, biaya memproduksi unit pertama yang asli relatif tinggi. Dampak internet di pasar untuk jenis barang digital ini adalah tidak mengalami kekurangan revolusioner, dan kita melihat hasilnya di sekitar kita setiap hari. Bisnis yang bergantung pada produk fisik untuk dijual, seperti toko buku, toko musik, penerbit buku, label musik, dan studio film, menghadapi kemungkinan penurunan penjualan dan bahkan kehancuran bisnis. E-commerce, bisnis, dan teknologi. E-commerce telah berkembang dari beberapa iklan di portal web awal pada tahun 1995 menjadi lebih dari 9% dari semua penjualan retail pada tahun 2012, diperkirakan 362 miliar dolar, melampaui bisnis katalog pesanan melalui pos. E-commerce adalah kombinasi menarik dari model bisnis dan teknologi informasi baru. Bagaimana internet mengubah pasar barang digital? Yang pertama, biaya marginal atau unit barang digital 0, sedangkan barang tradisional tinggi. Yang kedua, biaya produksi barang digital tinggi, sedangkan barang tradisional variabel. Yang ketiga, biaya penyalinan barang digital sekitar 0, sedangkan barang tradisional lebih besar dari 0. 4. Biaya pengiriman terdistribusi barang digital rendah, sedangkan barang tradisional tinggi. 5. Biaya persediaan barang digital rendah, sedangkan barang tradisional tinggi. 6. Biaya pemasaran barang digital dan barang tradisional sama-sama variabel. 7. Harga barang digital lebih banyak variabel, sedangkan barang tradisional tetap berdasarkan biaya per unit. Jenis e-commerce. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik. Salah transaksi perdagangan elektronik. Salah satunya adalah dengan melihat sifat partisipannya. 3 kategori perdagangan elektronik utama adalah e-commerce business to consumer atau B2C, business to business e-commerce atau B2B, dan e-commerce konsumen ke konsumen atau C2C. Bisnis ke konsumen atau B2C, yaitu perdagangan elektronik melibatkan produk retail dan layanan untuk pembeli individu. BarnesandNoble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen individu adalah contoh e-commerce B2C. Bisnis ke bisnis atau B2B, yaitu perdagangan elektronik melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis. Situs web Ikem Connect untuk membeli dan menjual bahan kimia dan plastik adalah contoh e-commerce B2B. Konsumen ke konsumen atau C2C, yaitu perdagangan elektronik melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Misalnya eBay, situs lelang web raksasa, memungkinkan orang untuk menjual barang mereka ke konsumen lain dengan melelang barang dagangan mereka ke penawar tertinggi atau dengan harga tetap. Craigslist adalah platform yang paling banyak digunakan oleh konsumen untuk membeli dari dan menjual langsung ke orang lain. Model bisnis e-commerce. Berikut adalah tabel model bisnis e-commerce yang akan saya jelaskan satu persatu di slide selanjutnya.
E-tailer. Menjual produk fisik langsung ke konsumen atau ke bisnis individu. Toko retail online, sering disebut e-tailer, tersedia dalam berbagai ukuran. Proposisi nilai e-tailer adalah untuk menyediakan belanja murah yang nyaman dan menawarkan banyak pilihan-pilihan ke konsumen. Amazon dan Red Envelope adalah contoh e-tailer. Pialang transaksi. Menghemat uang dan waktu pengguna dengan memproses secara online transaksi penjualan dan menghasilkan biaya setiap kali terjadi suatu transaksi. Situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung oleh telepon atau melalui surat adalah perantara transaksi. Industri besar menggunakan model ini untuk layanan keuangan dan layanan perjalanan. Proposisi nilai utamanya adalah untuk penghematan uang dan waktu, serta menyediakan inventaris produk keuangan dan paket perjalanan yang luar biasa dalam satu lokasi. Contohnya yaitu eTrade.com dan Expedia. Pencipta pasar menyediakan lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari produk, menampilkan produk, dan menetapkan harga untuk produk tersebut. Dapat melayani konsumen atau e-commerce B2B, bisnis ke bisnis, dan menghasilkan pendapatan dari biaya transaksi. Pencipta pasar membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, memajang produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Nilai proposisi pencipta pasar online adalah mereka menyediakan platform di mana penjual dapat dengan mudah memajang dagangannya dan di mana pembeli dapat membeli secara langsung dari penjual. Pasar lelang online seperti eBay dan Priceline adalah contoh dari model bisnis pencipta pasar. Penyedia konten menciptakan pendapatan dengan menyediakan konten digital seperti sebagai berita, musik, foto, atau video melalui web. Pelanggan dapat membayar untuk mengakses konten atau pendapatan dapat dihasilkan dengan menjual iklan ruang angkasa. Konten didefinisikan secara luas untuk mencakup semua bentuk dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mengacu pada semua bentuk ekspresi manusia yang dapat dimasukkan ke dalam media nyata seperti teks, CD atau DVD, atau disimpan di media digital atau lainnya termasuk web. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni melalui web. Proposisi nilai penyedia konten online adalah bahwa konsumen dapat menemukan berbagai konten secara online, nyaman, dan membeli konten ini dengan murah untuk diputar atau dilihat di banyak komputer atau smartphone. The Wall Street Journal dan Getty Images adalah contoh dari penyedia konten. Penyedia komunitas menyediakan tempat pertemuan online di mana orang dengan minat yang sama dapat berkomunikasi dan menemukan informasi yang berguna. Penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan lingkungan online digital di mana orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi seperti jual beli barang, berbagi minat foto, video, atau berkomunikasi dengan orang yang berpikiran sama. Situs di jaring sosial seperti Facebook, Google+, dan Twitter semuanya menawarkan pembangunan komunitas kepada pengguna alat dan layanan. Situs di jaring sosial telah menjadi web dengan pertumbuhan tercepat. Portal menyediakan titik awal masuk ke web bersama dengan konten khusus dan jasa lainnya. Portal adalah pintu gerbang ke web dan sering didefinisikan sebagai situs-situs yang penggunanya ditetapkan sebagai halaman rumah mereka. Portal seperti Yahoo, Google, dan Bing menawarkan alat pencarian web yang kuat serta paket konten dan layanan yang terintegrasi seperti berita, email, pesan instan, peta, kalender, belanja, unduhan musik, streaming video, dan masih banyak lagi. Penyedia layanan menyediakan aplikasi Web 2.0 seperti foto berbagi video, dan buatan pengguna konten sebagai layanan. Menyediakan layanan lainnya seperti penyimpanan dan pencadangan data online.
Sementara e-tailer menjual produk secara online, penyedia layanan menawarkan layanan secara online. Aplikasi ini seperti foto berbagi dan situs online untuk pencadangan dan penyimpanan data, semuanya menggunakan penyedia layanan model bisnis. Contohnya Google Apps, Photobucket, dan Dropbox. Model pendapatan e-commerce yaitu menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian investasi yang unggul. E-commerce sendiri adalah perdagangan elektronik. Model pendapatan pertama adalah model pendapatan iklan. Dalam model pendapatan iklan, situs web menghasilkan pendapatan dengan menarik khalayak pengunjung yang besar yang kemudian dapat terkena iklan. Situs web dengan pemirsa terbesar dan mampu mempertahankan perhatian pengguna dapat memberikan tarif iklan yang lebih tinggi. Contohnya adalah Google. 95% dari pendapatan Google berasal dari iklan, termasuk menjual kata kunci AdWords, menjual ruang iklan AdSense, dan menjual ruang iklan bergambar kepada pengiklan DoubleClick. Model kedua adalah model pendapatan penjualan. Dalam model pendapatan penjualan, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau layanan kepada pelanggan. Contohnya adalah perusahaan seperti Amazon yang menjual buku, musik, dan produk lainnya, dan iTunes Store sebagai penyedia konten yang menghasilkan uang dengan membebankan biaya untuk unduhan seluruh file seperti track musik. Model ketiga adalah model pendapatan langganan. Dalam model pendapatan berlangganan, situs web yang menawarkan konten atau layanan membebankan biaya berlangganan untuk ke beberapa akses atau semua penawarannya secara berkelanjutan. Model ini mengharuskan konten yang ditawarkan mempunyai nilai tambah yang tinggi, terdiferensiasi, dan tidak tersedia di tempat lain atau mudah direplikasi. Contohnya adalah layanan Netflix. Ada 3 jenis layanan yang ditawarkan, yaitu Basic, Standar, dan Premium. Untuk mendapatkan layanan itu, pengguna harus membayar atau membeli layanan yang dipilih. Model keempat, yaitu model pendapatan gratis atau freemium. Dalam model pendapatan gratis atau freemium, perusahaan menawarkan layanan atau konten dasar gratis, sambil membebankan biaya premium untuk fitur lanjutan atau khusus. Konsep dari model ini adalah menarik audiens yang sangat besar dengan gratis layanan, dan kemudian mengkonversi beberapa audiens ini untuk membayar langganan layanan premium. Contohnya adalah Google yang menawarkan aplikasi gratis, tetapi mengenakan biaya untuk layanan premiumnya. Model kelima adalah model pendapatan biaya transaksi. Dalam model pendapatan biaya transaksi, perusahaan menerima biaya untuk mengaktifkan atau melakukan transaksi. Contohnya adalah eBay yang menyediakan lelang online pasar dan menerima sedikit biaya transaksi dari penjual jika penjual itu berhasil menjual suatu barang yang ia tawarkan. Model yang keenam yaitu pendapatan afiliasi. Dalam model pendapatan afiliasi, situs web disebut situs web afiliasi. Mengirim pengunjung ke situs web lain dengan imbalan biaya rujukan atau persentase pendapatan dari setiap penjualan yang dihasilkan. Contohnya Amazon menggunakan afiliasi yang mengarahkan bisnis ke situs web Amazon dengan menempatkan logo Amazon di blog mereka. Blog pribadi itu sendiri sering berisi tampilan iklan sebagai bagian dari program afiliasi. Selanjutnya, jaringan sosial dan kebijaksanaan rakyat. Yang pertama, jaringan sosial. Situs di jaringan sosial menghubungkan orang-orang melalui koneksi bisnis bersama atau pribadi, memungkinkan mereka untuk hanya sekedar menambah teman baru, untuk prospek penjualan dan mencari pekerjaan. Komunitas online juga tempat yang ideal untuk menggunakan teknik pemasaran viral. Pemasaran viral online dapat menyebar ke seluruh komunitas online dengan sangat cepat dan jangkauan yang lebih luas. Contoh situs di jaringan sosial yang hanya untuk menambah teman adalah Google+, MySpace, Facebook, dan Friendster. Jejaring sosial untuk berfokus pada pekerjaan contohnya adalah LinkedIn. Dan jejaring sosial untuk prospek penjualan adalah Pinterest dan Style Hive. Yang kedua adalah kebijaksanaan orang banyak.
membuat situs tempat ribuan, bahkan jutaan orang dapat berinteraksi dengan penawaran perusahaan bisnis, merupakan cara baru untuk memasarkan dan mengiklankan, dan untuk menemukan siapa yang suka dan tidak suka produk mereka. Dalam pemasaran, konsep wisdom of crowds menyarankan bahwa perusahaan harus berkonsultasi dengan ribuan pelanggan mereka terlebih dahulu, sebagai cara untuk menjalin hubungan dan juga untuk lebih memahami bagaimana produk dan layanan akan digunakan dan dihargai ataupun akan ditolak. Selain hanya meminta saran, perusahaan dapat secara aktif membantu dalam memecahkan beberapa masalah bisnis menggunakan apa yang disebut crowdsourcing. Crowdsourcing adalah proses dalam mendapatkan pekerjaan atau pendanaan dari sekelompok orang melalui fasilitas online. Contohnya, pada tahun 2006, Netflix mengumumkan sebuah kontes di mana awaknya untuk membayar $1 juta pada orang atau tim yang menemukan metode untuk meningkatkan 10% tingkat pemasaran tentang film apa yang lebih diinginkan oleh pelanggan. Marketing atau pemasaran perdagangan elektronik. Internet saat ini telah memberi cara baru bagi penjual untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada media tradisional. Internet juga menyediakan cara baru untuk mengumpulkan informasi dari pelanggan, menyesuaikan penawaran produk, dan meningkatkan nilai pelanggan. Seperti terlihat pada tabel 10.6 yang menjelaskan tentang format periklanan yang banyak digunakan dalam perdagangan elektronik. Dari seluruh format periklanan tersebut mempunyai tujuan untuk membentuk branding dan menarik perhatian konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemasaran, banyak perusahaan dagang berbasis internet menggunakan teknik penargetan perilaku atau behavioral targeting untuk meningkatkan efektivitas iklan dan promosi. Penargetan dilakukan dengan cara melacak histori penelusuran pelanggan dengan tujuan memahami minat dan ketertarikan mereka. Mereka mengumpulkan data tentang aktivitas pengunjung dan menyimpannya dalam database. Lalu mereka menggunakan sistem yang bisa merekam aktivitas pengguna selama menggunakan penjelajah internet, seperti situs apa yang mereka akses, jenis sistem operasi yang mereka gunakan, produk apa yang mereka beli, dan bahkan beberapa data lokasi. Berikut adalah gambar 10.3 yang menerangkan tentang tracking yang dilakukan dalam website. Perusahaan menganalisis informasi ini tentang minat dan perilaku pelanggan untuk mengembangkan profil yang tepat bagi pelanggan. Contoh platform periklanan seperti Google DoubleClick memiliki alat untuk melacak setiap langkah pembeli melalui toko online, seperti jenis barang yang diklik, merek produk yang disukai, hingga informasi yang lebih spesifik. Selain itu, konsep ini juga bisa meningkatkan pengalaman pelanggan dan menciptakan nilai tambah melalui pemahaman yang lebih baik tentang pembelanjaan. Seperti terlihat pada gambar 10.4, gambar ini menjelaskan tentang arus informasi dari konsumen ke perusahaan secara digital. Informasi ini memungkinkan perusahaan untuk memahami personality setiap konsumen agar bisa menampilkan konten atau iklan yang menarik bagi setiap pengguna. Gambar 10.5 adalah penjelasan tentang alur penyampaian informasi dari sistem Google DoubleClick ke perusahaan berbasis online yang nantinya akan diproses untuk memberikan iklan kepada konsumennya. Setelah sistem mengetahui individu yang berpotensi untuk tertarik, mereka akan mengirimkan iklan dan promosi yang sesuai dengan ketertarikan dan kepribadiannya. Berikutnya ada social, e-commerce, and social network marketing. E-commerce sosial adalah perdagangan berdasarkan gagasan grafik sosial digital. Grafik sosial digital adalah pemetaan dari semua hubungan sosial online yang signifikan. Grafik sosial identik dengan gagasan jejaring sosial yang digunakan untuk menggambarkan hubungan offline, dan pada akhirnya Anda akan menemukan bahwa Anda terhubung langsung dengan banyak teman dan kerabat, dan secara tidak langsung terhubung dengan lingkungan yang jauh lebih besar lagi. Berikutnya adalah tabel 10.7 yang menjelaskan tentang 4 fitur perdagangan sosial yang mendorong pertumbuhannya. Yang pertama ada social check-in. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke situs mereka melalui halaman jejaring sosial mereka, seperti Facebook. Hal ini memungkinkan situs web untuk menerima informasi profil sosial yang berharga dari Facebook. Selanjutnya ada collaborative shopping. Sistem ini akan menciptakan lingkungan di mana konsumen dapat berbagi pengalaman berbelanja dengan sesama konsumen tentang produk yang pernah mereka gunakan. Selanjutnya ada network notification.
Fitur ini menciptakan lingkungan di mana konsumen dapat berbagi persetujuan terhadap produk, layanan, atau konten, atau berbagi lokasi geografis seperti restoran atau tempat hiburan. Dan terakhir ada social search. Fitur ini memungkinkan kita untuk meminta saran dan rekomendasi tentang pembelian produk atau layanan. B2B e-commerce atau business to business e-commerce adalah transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan bisnis, atau dalam kata lain, perdagangan antara perusahaan bisnis yang mewakili pasar yang sangat besar. Sekitar 80% e-commerce B2B online masih didasarkan pada sistem kepemilikan untuk pertukaran data elektronik atau electronic data interchange. Seperti pada gambar 10.6 yang menjelaskan tentang arus informasi electronic data interchange yang digunakan oleh perusahaan dan supplier. Dengan sistem ini, informasi menjadi lebih terbuka, seperti pemasok yang memiliki akses online ke bagian tertentu, seperti jadwal pengiriman perusahaan, data pembelian, dan secara otomatis mengirimkan bahan dan barang untuk memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya ada Private Industrial Network. A Private Industrial Network adalah suatu jaringan industri milik swasta yang biasanya terdiri dari perusahaan besar yang menggunakan situs web untuk menghubungkan ke pemasok dan mitra bisnis utama lainnya. Lihat pada gambar 10.7 yang memperlihatkan arus dari perdagangan pasar industri private. Contoh dari pasar ini adalah VW Group Supply yang menangani sekitar 90% dari semua pembelian global untuk Volkswagen, termasuk untuk komponen otomotif dan suku cadang dari brand Volkswagen. Yang selanjutnya ada Net Marketplace. Net Marketplace adalah pasar yang menyediakan pasar digital tunggal berdasarkan teknologi internet untuk banyak pembeli dan penjual yang berbeda. Mereka adalah industri yang dimiliki atau beroperasi sebagai perantara independen antara pembeli dan penjual. Contoh dari Net Marketplace ini adalah Exostar. Exostar adalah marketplace yang berfokus pada hubungan pembelian kontrak jangka panjang dan pada penyediaan jaringan umum dan platform untuk mengurangi inefisiensi rantai pasokan. The Mobile Digital Platform and Mobile E-commerce. Pada tahun 2012, perdagangan e-commerce mewakili sekitar 10% dari semua e-commerce, dengan sekitar 30 miliar $, dalam pendapatan tahun yang dihasilkan oleh barang-barang dan jasa retail, aplikasi musik, video, nada cincin, aplikasi film, televisi, dan layanan berbasis lokasi seperti pencari dan lalu lintas lokal. Meskipun demikian, perdagangan merupakan bentuk perdagangan yang tumbuh paling cepat, dengan beberapa area yang berkembang dengan kecepatan 50% atau lebih per tahun, dan diperkirakan meningkat menjadi 150 miliar $, pada tahun 2016. Bisa dilihat pada gambar 10.9. Pada tahun 2012 diperkirakan ada 4 miliar pengguna ponsel di seluruh dunia, dengan lebih dari 855 juta di Cina dan 242 juta di Amerika Serikat. E-Marketer 2012, penjualan e-commerce, E-Marketer 2012 pengguna ponsel. Berikut bidang umum pertumbuhan perdagangan seluler. Penjualan eceran di 400 perusahaan mobil top, termasuk Amazon dan eBay, sekitar 18,8 miliar $. Penjualan aplikasi Apple dan Android sekitar 8,7 miliar $. Dan penjualan musik digital, acara TV dan film sekitar 3 miliar $. Internet Retailer 2012, perkiraan ini tidak mencakup iklan bergerak atau layanan berbasis lokasi. Berikut Location Based Service and Application. Berikut ini adalah figur 10.9 Consolidate Mobile Commerce Revenues. Mobile e-commerce is the fastest growing type of B2C e-commerce, although it represents only a small part of all e-commerce in 2012. Berikutnya contoh dari layanan Geoinformation. Wiki menyediakan jenis peramban khusus untuk telepon pintar yang dilengkapi dengan GPS dan kompas yang dapat mengidentifikasi lokasi Anda yang tepat dan di mana telepon diarahkan.
dengan menggunakan informasi lebih dari 800.000 poin kepentingan yang tersedia di Wikipedia. Ditambah ribuan situs lokal lainnya, Pramban memajangkan informasi mengenai hal-hal yang menarik yang Anda lihat dan menampilkan informasi tersebut di layar telepon pintarmu, termuat di peta atau foto yang Anda ambil. Contoh layanan geososial. Yang pertama, Foursquare. Yang kedua, Gowala yang sekarang dimiliki oleh Facebook. Yang ketiga, Loop. Yang keempat, Facebook. Dan yang kelima, Google. Yang berikut, Order Mobile Commerce Service. Bank dan perusahaan kartu kredit sedang menggelar layanan yang membiarkan pelanggan mengelola rekening mereka dari perangkat seluler. JP Morgan Chase dan pelanggan Bank Amerika dapat menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana, dan membayar tagihan. Diperkirakan 134 juta orang bank online setidaknya sebulan sekali. Berikutnya, penyedia terbesar iklan tampilan ponsel. Yang pertama, platform IAB Apple. Yang kedua, platform iklan Google. Keduanya dengan bangsa pasar 21%, diikuti oleh media milenium. Yang berikut, klien PlayScats mencakup yang pertama Hyatt, yang kedua FedEx, yang ketiga Avis menyewa mobil. Membangun kehadiran perdagangan elektronik atau e-commerce. Membangun kehadiran e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman yang tajam tentang bisnis, teknologi, masalah sosial, serta pendekatan yang sistematis. Namun, kehadiran e-commerce bukan hanya untuk tentang situs web saja, tetapi juga dapat mencakup situs di jaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun aplikasi ponsel cerdas lainnya. Namun, ada dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun kehadiran e-commerce yang sukses. Yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis Anda, dan yang kedua, mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, e-commerce tidak hanya terkait tentang membuat web ataupun pemasaran saja, namun termasuk dalam mencari teknologi, memahami bisnis, memahami masalah sosial, dan lain-lain. Bagian puzzle membangun situs. Seluruh pengembangan situs harus dilaksanakan dengan baik agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dalam urusan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi situs yang dikembangkan. Tuntutan pelanggan harus mendorong pilihan teknologi karena pelanggan akan menginginkan teknologi yang memungkinkan mereka menemukan apa yang mereka inginkan dengan mudah, melihat produk, membeli produk, dan kemudian menerima produk. Di sini juga harus mempertimbangkan dengan cermat desain situs yang dikembangkan. Dari paragraf tersebut dapat disimpulkan bahwa situs web perlu dilaksanakan dengan baik, lalu ada pembaruan untuk memberikan kenyamanan terhadap pembeli atau konsumen yang ingin membeli di e-commerce tersebut, dan merubah fitur-fiturnya menjadi lebih baik atau menjadi yang lebih modern agar konsumen tersebut lebih nyaman lagi dan tetap menggunakan e-commerce tersebut. Dalam slide ini kita akan membahas analisis sistem yang berisikan tujuan bisnis, fungsi sistem, dan kebutuhan informasi untuk situs e-commerce khusus. Untuk tabel yang paling kiri yaitu tujuan bisnis berisikan yang pertama menampilkan barang, yang kedua personalisasi atau sesuaikan produk, yang ketiga lakukan pembayaran transaksi, yang keempat mengumpulkan informasi pelanggan, yang kelima menyediakan dukungan pelanggan pernah jual, yang keenam mengkoordinasikan pemasaran atau periklanan, yang ketujuh memahami efektivitas pemasaran, dan yang kedelapan menyediakan tautan produksi dan pemasok. Lalu untuk tabel yang tengah yaitu fungsi sistem dari tujuan bisnis tersebut. Yang pertama, katalog digital. Yang kedua, pelacakan pelanggan di tempat. Yang ketiga, keranjang belanja atau sistem pembayaran. Yang keempat,
database pelanggan yaitu nama, alamat, telepon, dan email untuk semua pelanggan pendaftaran pelanggan online. Yang kelima, database penjualan dan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Yang keenam, server iklan, server email, manajer kampanye, dan manajer spanduk. Yang ketujuh, sistem pelacakan dan pelaporan situs. Dan yang kedelapan, sistem manajemen inventaris. Lalu kebutuhan informasi dari fungsi sistem yang disebutkan tersebut adalah yang pertama, katalog, teks, dan grafik dinamis. Yang kedua, log situs untuk setiap kunjungan pelanggan, kemampuan penambangan data untuk mengidentifikasi jalur pelanggan umum dan tanggapan yang sesuai. Yang ketiga, clearing kartu kredit yang aman yang diberi beberapa pilihan. Yang keempat, pendaftaran pelanggan online. Yang kelima, ID pelanggan, produk, tanggal pembayaran, tanggal pengiriman. Yang keenam, log perilaku situs prospek dan pelanggan yang ditautkan ke email dan kampanye iklan banner. Yang ketujuh, jumlah pengunjung unik, halaman yang dikunjungi, produk yang dibeli, diidentifikasi oleh kampanye pemasaran. Lalu yang terakhir, tingkat produk dan inventaris ID dan kontak pemasok, data kuantitas pesanan berdasarkan produk. Lalu yang terakhir, membangun situs web in-house versus outsourcing. Ada banyak pilihan untuk membangun dan membuat situs web. Banyak tergantung berapa banyak uang yang Anda sediakan untuk dihabiskan. Pilihan dari outsourcing untuk seluruh pengembangan situs web ke vendor eksternal untuk membangun semuanya sendiri atau in-house. Yang pertama, the building decision. Jika Anda memilih untuk membangun situs Anda sendiri, ada berbagai pilihan. Kecuali jika Anda cukup terampil, Anda dapat menggunakan template yang dibuat sebelumnya untuk membuat situs web. Misalnya Yahoo, Merchant Solutions, Amazon Stores, dan eBay, semuanya menyediakan template yang hanya mengharuskan Anda memasukkan teks, grafik, dan data lainnya, serta menyediakan infrastruktur untuk menjalankan situs web setelah dibuat. Kemudian ini merupakan ilustrasi dalam membuat website. Lalu ada pilihan dalam membuat website, yaitu ada hosting the site dan building the site. Pada hosting the site in-house yaitu Completel in-house, built-in, dan host-in. Kemudian outsource-nya Mixed Responsibility, built-in, dan host-out. Lalu building the site, outsource-nya Mixed Responsibility, built-out, dan host-in. Lalu Completel outsource, built-out, dan host-out. Lalu jika ingin membuat situs sendiri, ada berbagai macam alat, mulai dari yang membantu Anda membuat semuanya benar-benar dari alat, seperti Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, dan Microsoft Expression ke paket top of the line sebagai alat pembuatan situs yang dapat membuat situs canggih yang disesuaikan dengan kebutuhan. Keputusan untuk membuat situs web sendiri memiliki sejumlah risiko, mengingat kompleksitas fitur seperti keranjang belanja, autentikasi kartu kredit, manajemen inventaris, dan pemrosesan pesanan, biaya pengembangan tinggi dapat terkena risiko serta dalam melakukan pekerjaannya yang buruk. Pada sisi positifnya, Anda mungkin dapat membuat situs yang dapat membuat persis seperti yang Anda inginkan dan mengembangkan pengetahuan internal untuk merevisi situs dengan cepat jika diperlukan oleh lingkungan bisnis yang berubah. Jika Anda memilih paket pembuatan situs yang lebih mahal, Anda akan membeli perangkat lunak canggih yang telah teruji dengan baik.
Anda bisa mendapatkan ke pasar lebih cepat. Namun, untuk membuat keputusan yang tepat, Anda harus mengevaluasi banyak hal yang berbeda, paket perangkat lunak, dan ini bisa memakan waktu lama. Kemudian, the hosting decision. Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan outsourcing hosting dan membayar perusahaan untuk menghost situs web mereka, yang berarti bahwa hosting perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan situs tersebut hidup atau dapat diakses 24 jam per hari. Dengan menyetujui biaya bulanan, bisnis tidak perlu khawatir dengan aspek teknis pengaturan dan pemeliharaan server web, telekomunikasi link, atau staf khusus. Gambar 10.11 merupakan komponen yang ada dalam website, seperti hardware 10%, telecommunication 5%, hosting service 10%, software 10%, content development 15%, desain 30%, dan marketing 20%. Lalu yang terakhir, website budget. Situs web sederhana dapat dibangun dan dihosting dengan biaya tahun pertama sebesar 5.000 US atau kurang. Situs web perusahaan besar dengan tingkat interaktivitas dan hubungan yang tinggi ke sistem perusahaan menghabiskan biaya beberapa juta dolar per tahun untuk membuat dan mengoperasikannya. Gambar 10.11 memberikan beberapa gagasan tentang ukuran relatif dari berbagai biaya situs web komponen. Secara umum, biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi untuk membangun mengoperasikan situs web telah turun drastis, lebih dari 50% sejak tahun 2000, sehingga memungkinkan bagi pengusaha kecil untuk berkreasi situs yang cukup canggih. Berikut ini adalah sumber referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.